Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan melakukan eksperimen uji coba korosi pada paku besi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Faridi. Nama saya Nabila Salsabila. Nama saya Bintang Nuraini. Nama saya Hansu Clara Patricia. Nama saya Michelle Lydia. Kompetensi dasar adalah mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Indikator yang pertama, mengajukan gagasan untuk mencegah terjadinya korosi. Yang kedua, mengajukan gagasan untuk mengatasi terjadinya korosi. Tujuannya adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Untuk alat, kita memakai gelas air mineral 7 buah, sendok 2 buah, karet gelang 7 buah, dan plastik putih yang berukuran 1/2 kg 7 buah. Untuk bahannya, kita memakai air mentah 3/4 gelas, air garam 3/4 gelas, air sabun deterjen 3/4 gelas, minyak goreng 3/4 gelas, cuka 3/4 gelas, air matang 3/4 gelas, dan paku besi yang panjang sekitar 7 buah. Cara kerja yang pertama, yang ke-1, buatlah air garam dengan 1 SDM garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. Yang kedua, buatlah air sabun deterjen. Cara 1 SDM deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Siap. Yang ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas diberi label nama. Yang keempat, gelas 1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Yang kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. Yang keenam, tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Yang ketujuh, simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada pengamatan. Yang ke-8, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. Yang ke-9, amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan. Siapkan udara, air mentah, air garam, air sabun deterjen, minyak, cuka, dan air matang. Masukkan paku pada gelas yang diisi udara, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Masukkan paku pada gelas yang berisi air mentah, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Masukkan paku pada gelas yang diisi air garam, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Masukkan paku pada gelas yang diisi air sabun deterjen, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Masukkan paku pada gelas yang berisi minyak, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet.
Masukkan paku pada gelas yang diisi cuka, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Masukkan paku pada gelas yang diisi air matang, lalu ditutup menggunakan plastik dan karet. Paku yang disimpan di dalam udara tidak mengalami korosi dapat terlihat dari paku yang tidak berkarat. Untuk air mentah, paku yang direndam di dalam air mentah berkarat dapat terlihat dari air mentah yang berubah warna kecoklatan dan paku yang karatan. Paku yang direndam di dalam air garam mengalami korosi dapat terlihat dari air garam yang berubah keruh dan berwarna kecoklatan. Paku yang direndam di dalam air deterjen mengalami korosi, dapat terlihat dari air deterjen yang berubah keruh dan warna coklat yang pekat. Paku yang disimpan di dalam minyak tidak mengalami korosi. Hal ini terlihat dari paku yang tidak berkarat. Warna minyak juga tidak berubah. Hal ini disebabkan karena minyak tidak mengandung air. Paku yang direndam di dalam cuka mengalami korosi, dapat terlihat dari cuka yang berubah warna menjadi coklat muda. Paku yang direndam di dalam air deterjen mengalami korosi. Dapat terlihat dari air deterjen yang berubah keruh dan warna coklat yang pekat. Pada hari ketujuh, paku di dalam udara tidak mengalami korosi. Pada hari ketujuh, paku yang direndam dalam air mentah mengalami korosi. Dapat terlihat dari paku yang berkarat. Paku pada larutan air garam di hari ketujuh mengalami korosi sehingga airnya menguning dan karena pakunya berkarat. Jadi pada hari ketujuh, paku yang direndam di dalam air deterjen mengalami korosi. Dapat dilihat dari paku yang berkarat. Pada hari ketujuh, paku yang direndam di dalam minyak tidak berkarat karena di dalam minyak tidak ada air. Pada hari ketujuh, paku yang direndam oleh air cuka mengalami korosi sehingga air cuka yang tadinya putih berubah menjadi kecoklatan. Pada hari ketujuh, paku yang direndam dalam air matang mengalami korosi. Dapat terlihat dari paku yang berkarat. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisi air garam. Hal ini dibuktikan dari warna air garam yang tadinya berwarna putih berubah menjadi warna kecoklatan akibat paku yang mengalami korosi. Yang kedua, paku besi paling lambat berkarat adalah pada gelas yang berisi cuka. Hal ini dibuktikan dengan cuka yang berubah warna menjadi coklat, tetapi tidak sekeruh air garam. Yang ketiga, paku besi yang tidak berkarat adalah gelas yang berisi minyak dan udara. Paku tidak mengalami korosi karena udara dan minyak tidak mengandung air, di mana air sangat berpengaruh terhadap korosi yang terjadi pada paku besi. A. Paku besi yang paling banyak berkarat adalah pada gelas yang berisi air garam dan cuka. Pada air garam, korosi pada paku terletak di bagian bawah gelas dan air berubah menjadi keruh. Sedangkan korosi yang dialami paku membuat cuka berubah warna menjadi coklat pekat. B. Paku besi paling sedikit berkarat adalah pada gelas yang berisi air matang. Karat yang ada di paku sedikit. Hal ini disebabkan karena air matang kekurangan oksigen, sehingga karat tidak benar-benar terjadi. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi minyak dan udara. Paku tidak mengalami korosi karena udara dan minyak tidak mengandung air, di mana air sangat berpengaruh terhadap korosi yang terjadi di paku besi. Kesimpulan praktikum korosi menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi proses korosi pada paku besi. Pada hari ketiga, paku besi yang direndam dalam air garam yang paling berkarat.
Pada air mentah berkarat. Pada air matang, paku sedikit berkarat. Pada air deterjen, paku berkarat hingga membuat warna air berubah menjadi kecoklatan. Pada cuka membuat paku berkarat, tapi karat pada paku meluruh dan tercampur hingga cuka berubah warna. Sedangkan paku yang disimpan di dalam udara dan minyak tidak mengalami korosi sama sekali. Pada hari ketujuh, korosi terlihat pada paku yang direndam dalam air garam, cuka, larutan deterjen, air mentah, serta air matang, yang ditandai dengan perubahan warna pada paku dan pada air. Mengalami korosi hingga berkarat dan menyebabkan warna air menjadi coklat. Sebaiknya, paku dalam udara dan minyak tetap utuh dan tidak mengalami korosi, menunjukkan bahwa keberadaan air merupakan faktor penting dalam proses korosi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang lembab dan adanya zat terlarut seperti garam atau asam berkontribusi pada percepatan korosi. Saran, satu cara untuk mencegah terjadinya korosi pada paku besi adalah simpan paku di tempat yang kering, gunakan paku yang tahan karat, lindungi permukaan paku dengan cat atau pelapis, membersihkan permukaan paku secara berkala. 2. Cara untuk mengatasi terjadinya korosi pada paku besi adalah menggunakan cuka, rendam dan gosok besi dengan cuka. Menggunakan pasta gigi, oleskan pasta gigi pada area yang berkarat, lalu gosok dengan sikat gigi atau kain lap lembut. Menggunakan baking soda, taburkan soda kue pada area yang berkarat, biarkan selama 1 jam, lalu gosok dengan sikat logam, bilas dan keringkan. Menggunakan perasan lemon dan garam. Rendam besi berkarat ke dalam larutan air lemon dengan garam selama kurang lebih 30 menit. Menggunakan amplas, gunakan amplas untuk menghaluskan permukaan besi setelah karat hilang. Menggunakan oli bekas, oleskan oli bekas ke bagian besi yang berkarat. Menggunakan Eon Ras 501. Gunakan cairan ini untuk membersihkan karat pada besi.